pagi sahabat supir Klotok, apa kabar kalian hari ini? Sekarang tanggal 12 ya, Desember 2025. Sekarang kami posisi berada di salah satu pelabuhan Pointe-Noire di Kongo, Afrika Barat. Nah, seperti yang mungkin teman-teman ada yang sudah melihat video saya sebelumnya pada saat kita ngobrol di pada saat lagi kerja ya, rig move di dua lokasi oil field, yaitu Chibula oil field dan Maseko oil field, ya masih di perairan Kongo. Nah, kita ada buka obrolan tuh mengenai hal-hal atau kisah-kisah, mitos atau fakta tentang sejarah ya, dan ada juga nyerempet sedikit ke kisah-kisah mistis ya. Jadi buat teman-teman yang sudah nonton, terima kasih banyak ya. Terus bagi teman-teman yang baru saja bergabung atau baru melihat video ini, jangan lupa di subscribe ya, di like ataupun di share videonya. Nah, sekarang kita plannya hari ini mau melakukan proses sandar ya. Kita ingin masuk ke salah satu dermaga atau jetty di pelabuhan Pointe-Noire, yaitu Ilox Jetty. Jadi setelah melakukan pekerjaan rig move-nya di luar, di offshore oil field, 2 hari yang lalu kita masuk, terus berlabuh jangkar di area Inner Harbor Anchorage di Pointe-Noire, Kongo. Nah, kebetulan hari ini kita ada port call ya. Anyway, teman-teman, jadi mungkin nanti ya saya akan ngasih lihat ke teman-teman prosesnya. Saya mulai mungkin dari start engine, gimana saya heave up anchor, terus kita proceeding to Ilox Jetty-nya. Dan seperti yang kalian lihat di belakang saya, seperti ini kokpit dari ASD TAC. Nah, sebelum kita melakukan proses inbound nanti ya, prosedural lah ya. Pertama-tama kita lakukan dulu toolbox talk atau safety meeting, terus kita gelar yang namanya risk assessment, karena kan pada saat nanti kita akan anchor, terus kita proceed dan melakukan proses sandar itu kita selalu involve dengan yang namanya bahaya gitu ya, atau resiko gitu. So pertama-tama kita harus melakukan toolbox meeting dulu atau safety meeting untuk memberikan arahan atau penjelasan kepada kru-kru kapal di dalam melaksanakan tugasnya di pos masing-masing, supaya safety, keselamatan itu selalu ditegakkan. Dan ya tentunya setiap kru yang bertugas harus memahami tugas dan tanggung jawabnya pada saat itu. And then juga risk assessment ya. Risk assessment kan sometimes atau terkadang ada potensial hazard yang bisa muncul ya dari pekerjaan yang kita akan lakukan. So ya disitulah kita mencegah potensi bahaya yang bisa muncul dengan cara pencegahan yang prosedural dan terukur. Nah, seperti itu. So ya, setelah itu mungkin kita komunikasi antara kru, bridge, anjungan dan kawan-kawan di kamar mesin. Terus kita akses equipment yang bakalan kita gunakan ya, seperti radio equipment harus dalam proper condition. Terus kita cek steering gear kita harus dalam kondisi yang proper juga. Terus ya, permesinan kapal, engine itu harus dalam kondisi yang siap untuk melakukan manuver di dalam pelabuhan. Karena ya tentu saja Harbor Channel ya, kita bermanuver di perairan yang sempit ya. Terus kalau pelabuhan tersebut cukup ramai, nah kita harus sangat berhati-hati. Nah, seperti itulah. Nanti saya akan perlihatkan pada saat saya akan start engine, terus saya heave up anchor, terus reporting to
pod controlnya untuk meminta izin. Jadi tadi saya udah report sebenarnya, tapi cuman nggak ke-record ya. Saya udah report ke pod control untuk request permission to inbound di iLogs Jetty. Cuman pod control bilang suruh standby dulu karena dia pengen kontak local agent kita yaitu Navy Branch untuk info lebih lanjut jam berapa dan ketersediaan jetty nomor berapa yang bakalan kita occupy, seperti itu. Jadi ya sekarang tinggal nunggu. So kita udah prepare anything tadi. Sebelum itu ya mungkin nanti secara teknisnya saya akan tunjukkan ke teman-teman ya, nggak terlalu banyak ya, karena ya sesuai dengan kapal kita, kapal kecil juga, preparationnya ya singkat. So yang paling penting teman-teman ya dimanapun itu ya, bukan hanya pekerjaan pada saat di atas kapal, tapi ya dimanapun kalian berada selalu ya to establish atau selalu menegakkan yang namanya safety. Oke, seperti itu. Mungkin jangan kemana-mana, lanjut terus saksikan videonya. Kita proses evap jangkar ya, sudah dapat permission dari Quentin Airport Control untuk sandar atau alongside di iLogs Jetty. Oke, anchor up, and then now process to close. Jadi teman-teman kita sudah evap jangkarnya. Terus sekarang kita proceed ke iLogs Jetty. Jadi iLogs Jetty untuk port call. Jadi di sana nanti kita bakalan provision. Terus fresh water bunker sama fuel oil bunker. Dan garbage juga ya. Dispose garbage dengan apa? Ada landing juga ya. Kayaknya oli ya sempat. Ada dirty oil yang mau di dispose juga ke reception facility. Oke teman-teman, jangan mana-mana, ikuti terus. Jadi nanti saya bakalan liatin sedikit gimana nih proses sandar ASD TAG Pio Afrika di iLogs Jetty Pointe-Noire, Kongo. Well, anyway guys, jadi kita proceednya agak sedikit lambat ya, karena kita mendahulukan supply vessel yang warna biru itu untuk beaching terlebih dahulu. Nah, makanya kita approach-nya alon-alon wae, pelan-pelan aja, asal kelakon. Jadi, kita slowly, kenapa? Karena di sebelah kanan dan kiri kita ada kapal yang lagi beaching. Dan sangat rentan ketika terdampak oleh propeller wash, yang kebetulan propeller wash kapal kita lumayan gede kalau digeber ya. So, untuk menghindari tali kawan-kawan kita yang di kanan dan di kiri itu putus, jadi kita mainnya pelan-pelan aja. Yang penting selamat ya, sampai kita benar-benar bersandar sempurna. And let me sing, always only for my king. Take myself and I
Oke, itu tadi teman-teman proses sandar di Hilux GT. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mau menyempatkan waktu untuk menonton video ini. Mungkin kita akan ketemu lagi di lain kesempatan, dan ya tentunya dengan info-info dan hal-hal yang lebih menarik. Oke, saya Sopir Klotok pamit. Sampai jumpa.